Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu teori ataupun salah satu materi yang termasuk ke dalam salah satu komponen 30 soal tes SKB Kesehatan ya. Jadi SKB Kesehatan yang secara umum masuk ke dalam komponen tersebut yaitu teori tentang GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang masih menjadi program yang diunggulkan atau program yang dilaksanakan ya oleh Kemenkes dan pemerintah kita. Baik, langsung saja kita akan bahas materi ini sambil kita membahas soal ya. Yang pertama, saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular atau PTM. Contoh dari penyakit tidak menular adalah, ini mohon maaf saya salah mengetik soal ya, ini harusnya kecualinya dihapus ya. Jadi contoh dari penyakit tidak menular adalah yang pertama adalah demam berdarah atau DHF, kemudian stroke, diabetes mellitus, malaria. Yang B, demam tipoid, malaria, tuberkulosis atau diabetes mellitus. Yang C, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, chronic heart failure atau gagal jantung ya. Yang D, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, tuberkulosis. Dan yang E, obesitas, diabetes mellitus, chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ya, dan juga tuberkulosis. Silahkan teman-teman untuk mencoba menjawab ya. Sudah ada jawaban? Ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu stroke, diabetes mellitus, hipertensi, dan chronic heart failure. Oke. Jadi kenapa pertanyaan ini dilontarkan di awal-awal dari teori GERMAS gitu ya? Ini akan menjadi salah satu faktor utama yang memunculkan ide gerakan masyarakat. Jadi pada zaman dahulu sebenarnya secara teori kesehatan itu ada yang namanya triple burden ya. Triple burden itu adalah 3 komponen atau 3 faktor yang menyebabkan permasalahan kesehatan di masyarakat secara umum di seluruh dunia ya. Faktor apa saja ke itu? Yang pertama adalah infeksi. Jadi penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam penyakit infeksi atau penyakit menular. Yang kedua adalah faktor penyakit tidak menular atau yang tadi kita bahas dengan VTM itu. Dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang muncul baru gitu ya. Kalau misalkan saat ini kita mendengar dengan virus corona atau beberapa tahun ke belakang dengan SARS ya. Nah, itu adalah faktor yang ketiga. Jadi munculnya penyakit-penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, Indonesia dari dulu itu berjibaku di faktor yang pertama atau faktor infeksi penyakit menular ya. Kita itu negara tropis, penyakit infeksinya sangat tinggi ya. Contoh-contoh penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa menular kepada orang lain gitu ya, baik secara langsung oleh manusia dengan manusia maupun lewat perantara atau hospes. Itu perantaranya bisa hewan gitu ya atau yang lain, parasit ya. Kemudian bisa juga dengan perilaku ya, misalkan lewat cara makan yang tidak sehat ya, sehingga menyebabkan pertukaran penyakit lewat makanan. Contoh-contoh penyakit yang menular itu apa saja ya? Ada tuberkulosis ya, kemudian typhoid fever ya. Tuberkulosis itu kuman Mycobacterium tuberculosis yang menularnya itu bisa lewat airborne atau lewat dahaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah typhoid fever atau sering kita sebut dengan penyakit tipes ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar ataupun menginfeksi seorang dari orang lain secara orofekal. Orofekal itu dari oral ya, mulut, makanan masuk mulut dan dikeluarkan lewat feses ya. Dari alur itulah semuanya bisa tertular. Misalkan dari kebersihan piring, dari air yang tidak bersih gitu ya. Nah, itu bisa saling menginfeksi. Kemudian hepatitis ya. Nah, itulah penyakit-penyakit menular. Sehingga pada soal ini kalau dikatakan mana saja contoh penyakit yang tidak menular, maka kita eliminasi penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi, berarti adalah jawaban yang salah. Yang A itulah demam berdarah, salah satu penyakit menular ya, yang disebabkan oleh virus dengue 1 sampai 4 yang disebabkan oleh perantara dari nyamuk ya. Nah, nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua,
stroke itu adalah penyakit tidak menular ya. Ini penyakit yang sifatnya karena beberapa faktor ya, faktor resiko yang didapat biasanya karena pengaruh perilaku ataupun lifestyle ya. Contohnya adalah kolesterol ya, hiperkolesterol, kemudian hipertensi ya, diabetes mellitus, di mana 3 lingkaran ini yang sering menyebabkan stroke. Stroke itu kan penyempitan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak ya. Ada stroke infark, ada stroke hemorrhagic. Nah, seperti itu. Stroke merupakan PTM. Diabetes mellitus merupakan PTM ya. Diabetes mellitus yang disebabkan karena ketidakmampuan insulin ya untuk memasukkan glukosa ke dalam otot. Bisa disebabkan karena kerusaknya insulin di pankreas ataupun karena kurangnya sensitivitas di otot ya untuk menangkap insulin. Sehingga diabetes ini ya masuk dalam salah satu penyakit yang menular. Malaria menular jelas. Karena malaria ini menular lewat nyamuk ya, Anopheles biasanya. Itu salah satu penyakit yang cukup tinggi di daerah tropis. Jadi demam berdarah jelas bukan. Yang A, yang B ada demam tipoid juga salah ya. Karena demam tipoid ini juga menular. Kemudian malaria di B juga salah. Yang C itu ya jawabannya C ya. Stroke, DM, hipertensi dan CHF. Stroke, diabetes ya, hipertensi, tekanan darah tinggi dan chronic heart failure atau gagal jantung kronis ya. Gagal jantung disebabkan karena faktor resiko ya yang banyak seperti hipertensi gitu ya. Kemudian yang menyebabkan fungsi jantung menjadi berkurang yang lama-kelamaan ya secara kronis itu menyebabkan gagal jantung. Kemudian yang D ada tuberkulosisnya sehingga salah. Yang E juga ada tuberkulosisnya sehingga salah. Obesitas, DM, CKD ya, chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ya, ini masuk ke dalam penyakit tidak menular ya karena banyak faktor resiko. Salah satunya adalah lifestyle, pola makan, minum yang tidak baik menyebabkan kerusakan di ginjal. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Teori Bloom pada tahun 1908 ya telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat ya itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya, kecuali ya A itu adalah lingkungan, B itu adalah perilaku, C keturunan, D kemampuan ekonomi, dan E pelayanan kesehatan. Jadi H.L. Bloom inilah seorang praktisi kesehatan ya yang telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan seseorang atau masyarakat ini dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Apa sajakah itu, kecuali apa? Silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab. Sudah ya. Jadi 4 faktor itu apa saja? Yang pertama adalah lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini berpengaruh terhadap menurun atau tidaknya derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih tentu lebih baik derajat kesehatannya daripada lingkungan yang kotor gitu ya. Yang kedua, perilaku atau habit, kebiasaan. Ini juga sama. Kebiasaan masyarakat ya daripada individu-individu di masing-masing keluarga ini sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang perilaku yang menerapkan prinsip pola hidup bersih sehat ya atau perilaku yang tidak sehat itu sangat berpengaruh. C, keturunan genetik ini juga sangat berpengaruh. Ini walaupun sifatnya adalah pemberian dari Tuhan atau takdir ya. Faktor genetik itu seorang dengan genetik tertentu yang sifatnya bisa sebagai faktor resiko penyakit tertentu gitu ya akan berbeda dengan genetik seorang yang normal-normal saja, biasa saja tanpa ada faktor resiko ke penyakit tertentu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan juga sangat berpengaruh ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan, individu ya, klinik pribadi ataupun klinik swasta atau klinik pemerintah, puskesmas, memberikan pelayanan yang baik ya, yang mengandung unsur promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan di sebuah masyarakat. Jadi kecuali kalau pada soal ini adalah yang D, kemampuan ekonomi. Oke, kita ke soal yang nomor 3. Ya, ini dia. Dampak meningkatnya kejadian penyakit tidak menular atau PTM bagi pemerintah dan masyarakat adalah kecuali ya.
Yang A, meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Yang B, menurunnya produktivitas masyarakat. Yang C, menurunnya daya saing negara. Yang D, mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang E, mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Nah, ini berdasarkan yang saya baca ya dari draft yang germas yang diunduh di website pemerintah. Jadi silakan dulu bagi teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Sudah. Nah, jadi jawabannya, jadi PTM ini atau penyakit tidak menular ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi salah satunya adalah dari A sampai D ya. Meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, jelas ya. Kalau misalkan penyakit tidak menular ini tidak kita sikapi dengan baik, utamanya oleh pemerintah ya, tanpa adanya upaya promotif atau promosi kesehatan dan juga preventif upaya pencegahan kesehatan, maka nanti akan membengkak di kuratif atau upaya pengobatan kesehatan. Salah satu contohnya adalah chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal gitu ya. Itu kan salah satu faktor penyakit salah satu penyakit tidak menular gitu ya, yang apabila kita tidak bagus dalam upaya promotif dan preventif, maka akan betul-betul membengkak di upaya pengobatan. Karena pada CKD jalan utamanya adalah cuci darah atau hemodialisa gitu ya. Banyak pasien-pasien yang memang harus cuci darah seminggu itu bisa sekali atau 2 kali gitu ya, seumur hidupnya gitu. Sehingga pembiayaan secara pribadi yang tanpa memiliki jaminan kesehatan BPJS atau asuransi itu akan sangat membengkak sekali. Pun dengan adanya JKN ataupun asuransi, mungkin bagi individu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah beban negara untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, sehingga upaya promotif dan juga preventif itu harus ditekankan gitu. Jadi jelas itu akan meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan ya. Yang kedua, menurunnya produktivitas masyarakat, jelas. Masyarakat dengan kondisi derajat kesehatan yang baik atau yang sehat, produktivitasnya pasti akan tinggi dibandingkan dengan yang derajat kesehatannya buruk atau banyak yang sakit. Menurunnya daya saing negara, jelas juga. Apalagi di zaman sekarang, zaman globalisasi di mana setiap negara warga negara itu boleh keluar masuk negara lain ya, dipermudah aksesnya untuk mencari pekerjaan, untuk bisnis gitu. Dengan kondisi kesehatan yang derajat kesehatan yang rendah pasti akan mempengaruhi hal tersebut. Kemudian pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sangat jelas sekali ya. Orang yang sehat pasti akan produktif sehingga penghasilan untuk keluarganya atau komunitasnya pasti akan tinggi berbanding terbalik dengan orang yang tidak sehat. Yang E ini sebenarnya saya karang sendiri ya, kan mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Sebenarnya secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi, cuma berdasarkan teori yang saya baca A sampai D itu yang menjadi dampak ya jika penyakit tidak menular tidak ditanggulangi dengan baik ya. Jawabannya E ya. Kemudian soal nomor 4 ya. Kembali lagi ke teori Bloom ya. Faktor apakah dalam teori Bloom yang memiliki peran lebih dari 75% dari kondisi derajat kesehatan masyarakat? Yang tadi faktor 4 faktor itu ya, ada faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Dari 4 faktor ini ya, yang menyebabkan atau berperan dalam 75% lebih berpengaruh dalam kondisi kesehatan masyarakat itu yang mana? A. Faktor lingkungan dan keturunan. B. Faktor genetik dan pelayanan kesehatan. C. Faktor perilaku dan lingkungan. D. Faktor genetik dan perilaku. E. Faktor perilaku dan ekonomi. Silahkan teman-teman untuk mencoba menjawab. Sudah? Ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan teman-teman mensubscribe channel ini, teman-teman memberikan motivasi bagi saya untuk terus membuat video yang bermanfaat untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, jawabannya adalah C ya, perilaku dan lingkungan. Kenapa sih dari tadi kita bahas terus teori Bloom ini? Karena ini menjadi cikal bakal cikal bakal timbulnya ide germas gitu di pemerintahan, di Kementerian Kesehatan ya.
Jadi menurut Bloom itu perilaku dan lingkungan itulah yang paling mendominasi. Lebih dari 75% berpengaruh dalam derajat kesehatan masyarakat. Itu ya. Perilaku itu dari siapa? Dari orangnya, dari komunitasnya. Dia berperilaku sehat atau tidak? Dia menerapkan prinsip perilaku hidup sehat atau tidak gitu. Kemudian lingkungan, lingkungannya bagaimana? Lingkungannya sehat atau tidak, bersih atau tidak gitu. Itu sangat berpengaruh. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi adalah pelayanan kesehatan dan genetik. Kalau genetik itu kan tadi ya, sudah sifatnya takdir dari Tuhan, tidak bisa dirubah. Pelayanan kesehatan juga itu sifatnya berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh dibanding dua yang tadi. Contohnya gini, jika dalam sebuah negara pelayanan kesehatannya sama, dua-duanya bagus gitu ya, maka yang paling berperan itulah perilaku dan juga lingkungan. Sebagus-bagusnya puskesmas atau rumah sakit di negara kita, kalau perilaku masyarakatnya tidak mencerminkan kehidupan atau perilaku yang hidup bersih sehat, maka akan percuma. Gitu ya. Contoh tadi yang sudah kita ulas. Gagal ginjal semua rumah sakit ataupun ya semua rumah sakit di daerah punya hemodialisa. Kalau perilaku masyarakatnya tidak dirubah, pola makannya gitu ya, tidak dirubah ya. Ya pengalaman sendiri, saya pernah menemukan pasien dengan usia 15 tahun, ada yang 18 tahun itu sudah melakukan hemodialisa gitu, karena faktor digali-gali ternyata faktor kebiasaan, minum-minuman ya, minum-minuman yang tidak bagus untuk kesehatan ya, makan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Rata-rata faktor minuman sih yang memperberat gagal ginjal itu ya. Nah jadi dua faktor itu adalah faktor perilaku dan lingkungan, dan dua faktor inilah yang menjadi dasar utama pemerintah mencetuskan Germas, gerakan masyarakat. Nanti kita lihat poin-poin Germas semuanya akan mengarah atau bermuara di dua faktor ini ya. Ada beberapa faktor yang menyangkut tentang kesehatan tapi lebih mengarah di dua ini, perilaku dan lingkungan. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 5. Aktivitas gerakan masyarakat sehat meliputi 7 poin aktivitas. Meliputi kecuali A. Aktivitas fisik, B. Makan buah dan sayur, C. Tidak merokok, D. Perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat, E. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jawabannya silakan dicoba untuk menjawab dulu. Sudah ya, jawabannya adalah kecuali yang D ya, perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat. Jadi di Germas itu ada 7 poin ya. Yang pertama itu aktivitas fisik ya, olahraga 30 menit sebelum bekerja, kemudian mobilisasi saat ke kantor atau saat di lapangan, saat di pekerjaan kita gunakan yang betul-betul menggerakkan kaki gitu ya, tangan, tanpa berpaku pada penunjang seperti lift ya, otopet yang seperti itu kalau di kota-kota mungkin ya. Jadi lebih mengandalkan mobilitas fisik ya. Kemudian yang kedua makan buah dan sayuran. Nah ini mungkin yang patut diperhatikan di masyarakat kita gitu ya. Nanti ada program yang namanya Piringku. Jadi Piringku ini adalah program dari turunan dari Germas terkait dengan makan buah dan sayur, di mana piring ini yang sehat itu seperti apa sih? Makan yang sehat itu dalam piring kita itu apakah setengahnya apa, sepertiganya apa. Nah seperti itu. Jadi harus menyangkut sayur dan buah gitu. Kalau di masyarakat kita termasuk saya sendiri dari kecil ya, kalau makan pagi pasti nasi yang paling banyak ya, hampir 3/4 mungkin ya, seperempatnya lauk gitu. Tapi ya mungkin itu pola yang harus kita segera berubah, karena dari pola kebiasaan ini banyak sekali menimbulkan penyakit tidak menular ya, obesitas ya, kemudian hiperkolesterol ya, hipertensi, itu semuanya bermuara dari pola makan yang kurang baik, termasuk diabetes mellitus ya, termasuk diabetes ya yang banyak disebabkan karena asupan karbohidrat yang terlalu tinggi ya gitu. Ya kan kalau diabetes itu sebenarnya kan pengaruh dari kemampuan insulin ya untuk memasukkan glukosa ke dalam otot. Itu bisa jadi karena kerusakan pankreas yang memproduksi insulin ya dari kecil, itu diabetes tipe 1, atau yang tipe 2 karena faktor obesitas sehingga sensor insulinnya terhalang oleh lemak gitu, sehingga glukosa tidak bisa masuk. Nah itu, jadi faktor makanan sangat berperan ya. Kemudian yang ketiga tidak merokok ya.
Ini juga sama, faktor merokok ini sangat berpengaruh ya, terutama di organ paru gitu ya. Jadi kalau saya ini secara teori dan juga bukti di lapangan, orang yang merokok dipastikan gitu ya, sudah tuanya atau di atas usia 50 tahun pasti akan menderita namanya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis. Pasti itu mah. Kalaupun nggak mendapat PPOK biasanya meninggal sebelumnya gitu. Karena apa? Karena pneumotorak gitu ya, pneumotorak atau yang lain lah. Pneumotorak karena sifatnya patologis ya, bukan trauma. Nah, jadi merokok nih ya, kemudian konsumsi alkohol ini juga masuk ke dalam program Germas ya, tidak mengkonsumsi alkohol. Biasanya sih alkohol lebih banyaknya masyarakat luar negeri ya. Ini penyumbang terbesar penyakit sirosis hepatis. Jadi lebih merusak ke hepar atau liver kita ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya selain itu tadi berarti aktivitas fisik, makan buah sayur, tidak merokok, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya. Selanjutnya adalah ya deteksi dini masuk ya ke di dalamnya. Kemudian setelah itu ada menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhirnya menggunakan jamban. Lihat nih, aktivitas ini poin-poin dari Germas tadi kan, aktivitas fisik, kemudian makan buah sayur, tidak merokok, alkohol, deteksi dini ya, termasuk dalam deteksi dini, kemudian terkait lingkungan dan jamban, semuanya bermuara pada dua teori Bloom, yaitu faktor perilaku dan lingkungan ya kan. Nah jadi itu. Kalau di sini yang salah apa? D ya, perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 6 itu ya. Peresmian Germas jatuh pada puncak Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal ya A. 12 November 2016, B. 14 November 2017, C. 12 Desember 2016, D. 12 Januari 2017, E. 14 Desember 2015. Silakan teman-teman yang sudah membaca mungkin bisa tahu ya, ini sebenarnya hafalan sih. Oke, sebenarnya jawabannya adalah yang A ya. Jadi Germas ini mulai dicanangkan ya, digaungkan itu pada saat peringatan Hari Puncak Kesehatan Nasional HKN ya. Pada tahun 2016 dengan tema kalau tidak salah Indonesia Sehat ya. Ini mulai digaungkan di acara tersebut oleh Menteri Kesehatan ya. Oke, kemudian jawabannya A ya. Soal nomor 7. Nah ini, piring makanku adalah satu aktivitas Germas dalam mengkampanyekan makanan sayur dan buah, di mana terdiri dari setengah piring itu terdiri dari setengah piring ya, terdiri dari sayur dan buah. Setengah piring lagi terdiri dari apa? Nah, jadi dalam piring kita kalau makan, setengah piring itu terdiri daripada setengahnya sayur dan setengahnya buah. Nah, setengah lagi itu terdiri daripada apa? A. Lauk pauk, B. Karbohidrat, C. Sepertiga lauk pauk, 2/3 karbohidrat, D. 2/3 lauk pauk, sepertiga karbohidrat, E. Setengah lauk pauk dan setengah karbohidrat. Silahkan jawab. Ada yang mau nebak juga boleh. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi saya ini supaya bisa lebih bersemangat ya dalam membahas soal-soal. Sudah, jawabannya adalah yang C ya, sepertiga lauk dan 2/3 karbohidrat. Jadi dalam satu piring, setengahnya itu terdiri pada setengah sayur, setengah buah, setengahnya lagi 2/3-nya adalah karbohidrat ya. Kemudian 1/3-nya adalah lauk pauk ya. Jadi karbohidratnya hanya 2/3 aja. Gitu ya. Kalau di total berarti dari satu piring itu 1/4-nya aja nih si karbohidrat nih. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya C. Soal nomor 9. Pelaku Germas dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang terdiri dari kecuali ya. Kalau ini kayaknya udah bisa ketebak sih. Ya, jawabannya yang E ya, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional. Sebenarnya Germas ini adalah program yang bersifat lintas sektor. Jadi Germas ini betul-betul untuk menekankan penyakit tidak menular itu diterapkan oleh semua lintas sektor, baik itu pemerintah pusat, daerah, dunia pendidikan, swasta, usaha, organisasi kemasyarakatan, semuanya, individu masyarakat semuanya bergerak. Termasuk kementerian di lingkungan pemerintahan ya. Contoh lingkungan Kementerian PUPR itu membuat sanitasi, air bersih segala macam.
kemudian sarana prasarana jamban dan sebagainya. Pendidikan memasukkan kurikulum PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Kalau kesehatan udah jelas gitu ya. Yang lain banyak ya, Menteri Keuangan misalkan apa gitu ya, terkait dengan pajak dan sebagainya. Itu semuanya yang mendukung Germas ya. Kalau di sini jawabannya ya udah jelas. Satu lagi, maaf ini nomor 10 ya. Perilaku Germas dilaksanakan semua komponen ya, termasuk di Kementerian Keuangan ya. Salah satunya adalah dengan cara ya, A. Meningkatkan pajak makanan dari luar negeri. B. Meningkatkan pajak kendaraan bermotor. C. Melakukan kajian untuk meningkatkan pajak cukai rokok dan minuman beralkohol. D. Menstop impor minuman beralkohol. E. Menstop impor dan perizinan makanan cepat saji. Silahkan dipertimbangkan jawabannya. Sudah, ya jawabannya apa? Ya jawabannya adalah yang C ya, melakukan kajian untuk meningkatkan pajak cukai dan minuman beralkohol gitu ya. Mungkin secara pribadi ya saya setuju langsung menstop impor minuman beralkohol gitu, saya setuju gitu, atau menstop rokok saya setuju. Cuma secara realita tidak bisa semudah itu gitu, karena banyak komponen atau unsur yang terlibat gitu. Ini kan salah satu pemasukan negara, hajat hidup orang banyak, terkait pekerjaan dan sebagainya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah yang C, dikaji dulu, ada usaha untuk meningkatkan pajak cukai rokok dan minuman beralkohol supaya rokok dan alkohol ini tidak dengan mudah gitu didapatkan gitu di negara kita. Oke, jawabannya C ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas terkait dengan gerakan masyarakat sehat. Mudah-mudahan soalnya tidak jauh dari apa yang kita bahas gitu ya, dan kita bisa berikhtiar maksimal gitu ya untuk SKB CPNS ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.